di dunia digital, yaitu cybercrime. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Radia Keri. Saya Syarifah Aini. Saya Mikra Jatun Najwa. Saya Devi Jasmine. Saya Naila Anindya. Saya Nabila Herunisa. Jumlah laporan Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Adapun jenis-jenis cybercrime, yang pertama itu ada hacking. Hacking adalah peretasan tanpa izin. Salah satu contoh kasusnya, pengguna Tokopedia bocor pada tahun 2020 yang menyebabkan data pribadi pengguna aplikasi ini bocor dan diperjualbelikan di situs website gelap. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah penipuan melalui email atau pesan palsu. Itu adalah cara untuk menipu korban untuk memberikan informasi pribadi. Informasi tersebut bisa berupa informasi pribadi, akun, bahkan data finansial. Yang ketiga ada malware. Malware adalah virus yang menginfeksi perangkat dan akan meminta tebusan. Terus yang keempat itu ada identity theft. Identity theft adalah pencurian identitas untuk kejahatan. Yang kelima ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara berulang-ulang melalui internet. Yang terakhir ada online fraud. Online fraud adalah kejahatan cyber yang dilakukan secara daring atau melalui email. Contoh penipuannya adalah penipuan lowongan kerja, penipuan kartu kredit atau peminjaman, dan penipuan media sosial. Faktor penyebab cybercrime, yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua anonimitas internet, yang ketiga kurangnya kesadaran keamanan, dan yang keempat regulasi yang lemah. Yang pertama, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan cyber. Semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula metode dan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan digital. Misalnya, kemunculan teknologi baru seperti AI, blockchain, atau Internet of Things dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, anonimitas internet. Karakteristik internet yang memungkinkan penggunanya untuk menyembunyikan identitas membuat pelaku cybercrime merasa aman dan sulit dilacak. Mereka dapat menggunakan VPN, jaringan gelap dark web, atau identitas palsu untuk melakukan kejahatan tanpa teridentifikasi dengan mudah. Lalu, kurangnya kesadaran keamanan. Banyak pengguna internet yang tidak memahami praktik keamanan digital dengan baik. Mereka rentan terhadap penipuan online, tidak menggunakan kata sandi yang kuat, mudah tertipu phishing, atau tidak memperbarui keamanan perangkat mereka. Yang terakhir, regulasi yang lemah. Peraturan hukum tentang kejahatan cyber yang tidak ditegakkan dengan tegas membuat pelaku cybercrime merasa tidak takut akan konsekuensi hukum. Upaya penanggulangan cybercrime itu yang pertama ada edukasi dan kesadaran, yang kedua ada regulasi yang kuat, yang ketiga ada teknologi keamanan, yang keempat ada kerjasama internasional. Salah satu contoh kasus dari cybercrime itu adalah kasus Bejorka pada tahun 2022, yang dimana ini merupakan seorang hacker dengan nama Bejorka menjadi sorotan karena meretas dan juga membocorkan data pemerintah, termasuk dokumen rahasia dan juga informasi KPU. Bejorka juga menjual data 1,3 miliar SIM card pengguna Indonesia yang berisi dan juga nomor telepon. Mengatasi kasus cybercrime yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keamanan sistem, yang kedua yaitu penegakan hukum yang kuat, yang ketiga edukasi dan kesadaran masyarakat, dan yang keempat penerapan teknologi keamanan. Sekian penjelasan dari